Duduk siap? Siap. Duduk rapi? Rapi. Sudah siap belajar? Siap. Yuk, Pak Ketua, silakan disiapkan dulu. Dada siap? Siap. Dada rapi? Rapi. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya, menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib sejenak. Yuk, berdiri sejenak. Jadi, aku minta satu siswa untuk memimpin diri DJ. Hari ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa? Semangat!
Aisyah, Adit, Eka, Nasta, Tara, Ardi, Arif, Rahma, Azaki, Azhar, Bunga, Diva, Dimas, Dinda, Dwi, Adit. Adit tahu kemana Pak Adit? Fasya, Fauzan, mana Fauzan? Nabila, Arya, Fikri, Boas, Des, Kayla, Kenzi, Raka, Nadib, Alta, Ira, Dapa, Rafael, Rifki, Satria, Syakila, Siva Jia. Ya, yang tidak masuk pada ya. Seperti biasanya, kita biasakan untuk membaca sejenak selama 5 menit. Ya, minta tolong Nadim diambil buku bacaannya. Bagi dua, dibagi ke kawannya. Dibagi sama kawannya. Yang lainnya boleh yang bawa buku bacaan boleh dikeluarkan. Oke, silakan dibaca. Bacanya dalam hati, nggak usah. Jangan ganggu temennya yang baca.
Sudah? Ya, sudah cukup. Silakan disimpan di laci. Silakan disimpan di laci. Boleh dimasukkan tasnya nggak apa-apa, biar besok kita balik lagi. Sudah? Sudah belum? Oke, dulu siap. Kalau ibu bilang semangat pagi, Nara bilang pagi. Oke. Semangat pagi. Kurang, tenaganya kurang, belum maksimal. Semangat pagi. Iya, masih pagi, nggak boleh ngantuk. Tadi malam tidur jam berapa? Habis itu tuh lapar loh. Ya, ibu tanya sih. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 4 subtema 1, yaitu sehat itu penting, peredaran darahku sehat. Kita belajar tentang apa sih? Organ peredaran. Nah, apa saja yang termasuk organ peredaran darah? Nah, iya. Selain itu kita belajar tentang apa? Jalan-jalan ke pasar, itu apa? Oh, pantun. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi berbeda. Ibu mau tanya, di sekeliling masyarakat, di sekitar rumah kalian, ada nggak sih yang sakitnya? Ada tiba-tiba wajahnya menceng? Ada yang gini? Ada nggak? Itu namanya sakit apa? Nah, stroke. Banyak nggak yang terkena stroke? Kira-kira di tempat kalian masing-masing ada nggak? Selain tempat agama ada nggak? Nggak ada. Siapa yang di lingkungannya ada yang kena stroke? Ada. Temannya Robert? Ada yang kena stroke? Iya. Dan keluar ya. Nah, stroke itu ternyata berhubungan dengan gangguan peredaran darah. Jadi peredaran darah itu juga dapat terganggu. Nah, apa saja sih gangguan peredaran darah? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan apa saja yang akan kita capai. Ya, masih ya, tema apa sehat itu penting, subtema 1. Nah, tujuannya peserta didik dapat mengetahui dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan organ peredaran darah manusia. Baik itu dari segi gangguan. Ada gangguan yang memang terjadi karena kesalahan kita, ada gangguan karena kelainan. Ya, kita harus tahu. Karena itu terjadi di lingkungan kita. Nah, langkah-langkahnya. Ibu menggunakan pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berarti untuk langkah-langkahnya nanti kita akan melakukan orientasi masalah. Kita akan mencari masalah yang terjadi itu apa. Yang kedua, kita akan mengorganisasikan. Kita akan bekerja kelompok, berdiskusi. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Kita cari tahu apa sebabnya, apa yang menyebabkan hal itu, dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian kita akan mengembangkan dan menyajikan karya. Kita susun hasil temuan kita rangkai dalam sebuah kalimat, dan nanti kita akan bacakan di depan kelas. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi. Kita mengoreksi apakah sudah benar, apakah sesuai apa yang dikatakan oleh kelompok dari teman kita yang lain. Nah, ini dia masalahnya. Kita simak bareng-bareng ya. Ada yang namanya Rara? Gak ada. Ada yang punya adik Rara? Gak punya? Sedulur? Sedulur. Keluarga ya? Ini ceritanya Rara. Nah, ini masalah yang akan kita beri.
Masnya sesak tidak sama? Iya, Ma. Dadanya sakit. Pasti jadi selesai. Kita ke dokter aja yuk sayang. Siapa tuh yang mereka gitu? Gak mau olahraga, makan yang banyak. Anak-anak dimakan. Main HP semalam. Saya ke dokter. Dan tuh makan aja. Pagi makan sisa masuk. Siang makan masuk. Malamnya makan sate. Ya, Ma? Kamu suka makan bakso? Iya, Pak Dokter. Dulu berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah kamu cukup tinggi. Lantas suka olahraga? Gak suka dong, kalau susah diajak olahraga. Apalagi selama pandemi ini. Kerjaannya cuma makan, tidur, jajan. Ngerjain tugas sambil chattingan sama tiktokan. Sampai lupa waktu. Jadi begini, berat badan Rara itu melebihi berat badan anak seumuran pada umumnya. Jika dibandingkan dengan tinggi badan Rara bisa dikatakan obesitas atau memiliki berat badan berlebih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah dan kolesterol Rara juga tinggi. Jika dibiarkan saja, akan menyumbat pembuluh darah, nanti bisa terkena penyakit jantung. Jadi bagaimana dong? Begini, ini anak masih kecil, masih bisa dijaga, jadi masih bisa dicegah, Bu. Sekarang saya buat resep untuk meredakan sakit kepala dan sakit dada Rara. Tapi untuk kedepannya, Rara harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat ya, agar peredaran darah Rara lancar, jantung Rara sehat. Baik, Pak Dokter. Kementerian Kak bilang enggak, Elvira vitamin dan Rara. Coba pola makan dan olahraga, jantung sehat, Rara bahagia. Dengerin kata Pak Dokter ya, Ra. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Teman-teman, bantu Rara ya. Bagaimana caranya agar sistem peredaran darah lancar dan sehat? Nah, berdasarkan cerita yang tadi, ada beberapa masalah yang dialami Rara. Sesak dadanya, ya kan? Jantungnya sakit, gak bisa tidur, mual. Ternyata kata dokter, kolesterol Rara tinggi, darahnya Rara tekanannya tinggi, Rara akan terkena jantungnya juga bermasalah. Itu hanya karena apa sih? Makan bakso, apalagi tadi? Sate lagi, sop lagi. Iya, jajan. Terus tiktokan. Siapa yang suka tiktokan itu? Tiktokan tuh boleh, main chattingan tuh boleh, asal tahu dan harus berolahraga, Kalau kita nggak berolahraga ya itu lemak menumpuk, tidak mau terbakar. Nah, akhirnya tersumbat, jadilah kolesterol. Dan ketahui, darah tinggi, stroke, kolesterol itu tidak memandang usia. Anak kecil pun sudah bisa terkena stroke. Ibu sudah menemukan. Karena dulu ada adik kelas ibu yang terkena stroke ringan. Karena masih kecil, tapi itu bahaya. Kita bisa kena kolesterol, Bu? Bisa. Darah tinggi? Bisa. Ya, kalau kita tidak hidup sehat. Nah, karena itu, setelah kita tadi ada orientasi masalah, ya kan? Kita dapat masalah, kita harus membantu Rara gimana caranya supaya Rara terbebas dari penyakit-penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Untuk itu, nah, kita akan bekerja kelompok. Sudah bekerja kelompok semua ya? Sudah duduk berkelompok ya? Selanjutnya seperti biasa, nantinya Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa.
silakan nanti seperti biasa ditulis nama kelompoknya yang lengkap. Kemudian di sini silakan nanti ada petunjuknya, dibaca apa saja yang harus kalian kerjakan. Paham? Ya, sebelum itu keluarkan buku temanya. Baik buku besar maupun buku kecil silakan dikeluarkan. Alat sekolah tugasnya, pensil, penanya dikeluarkan. Sudah? Datang sayang, datang. Sudah dapat semua? Silakan mulai diisi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Tulisannya yang bagus biar kebaca sama ibu. Kalau ada masalah boleh ditanyakan. Namanya sudah ditulis. Oke, sudah ditulis namanya? Stop dulu. Kita lihat dulu apa sih masalah yang kalian alami itu. Coba dulu kita lihat video yang akan kita pelajari. Sudah diisi? Sudah diisi namanya dulu aja, jangan diisi pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the science class. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekarang kita lihat dulu ke depan. Apa saja masalah yang ada di LKPD kalian? Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gangguan organ peredaran darah. Gangguan yang pertama yakni jantung koroner. Jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Jantung koroner merupakan gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronari. Jantung koroner ini bahaya. Kalau makan banyak lemak tanpa olahraga, kalorinya kesumbat. Lemak nggak bisa mengalirkan air ya kayak gitu. Gangguan yang kedua yakni stroke. Stroke disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada otak. Beberapa bahaya stroke, diantaranya penglihatan kabur, sulit berbicara, kerusakan jaringan saraf, kelumpuhan, koma, dan akibat dari bahaya terberat dari penderita stroke adalah kematian. Begini, karena kecegah nggak bisa ke otak, akhirnya otaknya mati semua karena nggak ada oksigen. Nah ini, harusnya darah itu dapat mengalir ke saraf-saraf, tapi macet. Ada gangguan. Nah, yang nggak dapat oksigen mati langsung warna hitam. Nah itulah yang menyebabkan biasanya orang yang terkena stroke ada yang mulutnya nggak bisa bergerak, lidahnya mati.
Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri mengalami peningkatan, yaitu mencapai di angka 120/80 mmHg. Hipertensi merupakan gangguan yang disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi darah tinggi biasanya sering dialami oleh ibu-ibu. Jadi kalau ibu kalian suka marah itu biasanya hipertensi darahnya naik. Bahaya ya hipertensi, bisa mengarah stroke atau jantung koroner juga. Ketika kita vaksin kita diukur darahnya, yaitu biar tahu kita darah tinggi atau enggak. Kalau darahnya tinggi, tekanan tinggi enggak boleh. Harus diturunkan dulu karena bahaya. Gangguan yang selanjutnya yakni hipotensi. Hipotensi merupakan gangguan kondisi di mana tekanan darah arteri mengalami penurunan, yaitu mencapai di bawah 90/60 mmHg. Hipotensi merupakan gangguan yang disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah merah atau hemoglobin. Nah, tadi hipertensi, terus sekarang hipotensi. Darah kalau terlalu tinggi tekanannya tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Jadi hidup tuh harus pas. Darahnya lemas. Darahnya minta minum darah. Gangguan yang selanjutnya yaitu varises. Varises merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran pada pembuluh vena. Varises ditandai oleh benjolan keluaran pada kulit. Varises merupakan pelebaran pembuluh vena yang umumnya terjadi di betis. Inilah mengapa ketika kita olahraga, sehabis olahraga apalagi lari, jangan langsung kakinya dilipat. Nanti bisa menyebabkan varises. Dan varises ini sulit sembuhnya. Habis lari, habis olahraga apapun, kaki harus diluruskan. Kalau enggak, ya nanti seperti ini varises. Yang itu loh, pokoknya kalau kakinya apa benjol-benjolan itu loh, biasanya kan ibu.
kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Ciri-ciri orang yang terkena anemia adalah cepat lelah, lemas, sakit kepala, wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, dan lain sebagainya. Anemia, kekurangan darah merah. Ini juga bahaya ya. Ini diketahui juga bisa menyebabkan kematian karena darah harus dipasok terus. Kalau anemia. Darahnya rusak, nggak bisa ngantar oksigen. Harusnya kan keping darah itu untuk berikan, tapi tidak. Akhirnya nggak sampai oksigen. Oke, perhatian teman kalian kalau wajahnya pucat-pucat, siapa tahu itu anemia. Di mana jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh produksi sel darah putih berlebihan pada sumsum tulang belakang, sehingga sel darah putih akan memakan sel darah merah, dan darah merah menjadi berkurang. Normalnya seperti ini. Darah merah harus lebih banyak. Karena dia bawa oksigen dan sari-sari makanan. Teman-teman, leukemia juga termasuk jenis kanker yang mematikan loh, karena dapat mengakibatkan kematian. Leukemia nggak ada obatnya, karena dia terus kanker, dia harus kemoterapi. Jadi sel darah putihnya makan sel darah merah. Biasanya orang yang terkena leukemia rambutnya rontok, orangnya kurus, rambutnya lama-lama habis. Ada yang tahu leukemia? Di film ada. Kemudian selanjutnya yakni demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah trombosit. Hal ini mengakibatkan jumlah trombosit dan sel darah putih menurun. Demam berdarah sering dengar ya. Ada yang pernah kena? Untuk penderita demam berdarah dapat dikondisikan dengan mengonsumsi jambu merah, karena jambu merah mengandung banyak sekali kandungan yang bagus untuk trombosit. Biasanya teman dulu itu ada demam berdarah, dia diminta minum. Sebenarnya bagusnya jambu merah ya. Jambu merah itu bukan yang putih. Jambu apa namanya? Oh, itu jambu biji tapi yang merah. Iya, yang merah. Itu yang bagus yang merah. Ini dulu sakitnya kayak gini juga. Mas pernah sakit kan? Ya, ini kalau nggak cepat ditangani, nanti ya mengakibatkan kematian. Bahaya nih kalau makanya kalau pagi-pagi tuh pakai supel. Teman-teman, untuk gangguan selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan organ peredaran darah akibat keturunan. Yang pertama, hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dari orang normal. Ini udah keturunan ya. Kalau keturunan itu sulit dihindari. Hemofilia itu orangnya kalau dia mengidap hemofilia satu, kadang tiba-tiba dia mimisan. Mimisan
anemia menyebabkan orang yang terkena akan mengalami kekurangan darah merah atau anemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan jalur ikat darah terhadap oksigen berkurang. Ciri-ciri orang yang terkena thalassemia biasanya wajahnya akan berbeda dari orang lain. Darahnya ya, harusnya yang badan itu seperti ini. Tapi thalassemia itu seperti ini. Artinya akibatnya seperti ini. Digoreng bersama suku. Untuk selanjutnya, mari kita belajar pantun. Teman-teman, hari ini kita akan belajar jenis-jenis pantun. Kemarin pengertian pantunnya dan ciri-cirinya. Sekarang jenis-jenisnya. Pantun memiliki 7 jenis. 1. Pantun nasihat. 2. Pantun kiasan. 3. Pantun teka-teki. 4. Pantun jelakan. 5. Pantun anak-anak. 6. Pantun muda. Dan 7. Pantun orang tua. Meskipun jenis pantun sangat banyak, tapi ketika membuatnya, kita tetap menggunakan unsur-unsur pantun yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya, bersaja ABAB, memiliki sampiran dan isi, dan lain sebagainya ya. Baiklah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Thanks for listening. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Oke, selesai? Sudah selesai dengannya? Udah direkam PD kalian? Silakan mulai didiskusikan. Tulisannya yang bagus biar ibu bisa membaca ya.
Amanat itu pesan. Amanat itu pesan. Jadi pantun kalian itu berpesan tentang apa sih? Gitu loh maksudnya. Jadi pesannya tentang
Gangguannya? Mama? Dibaca loh nak. Gangguannya apa? Penyebabnya apa? Gitu loh. Urutnya aja, urutan aja. Pantunnya bacain. Makan dulu sayang. Ya, tepuk tangan untuk Abi. Tadi kalau di sini temennya nggak bisa lihat, yang ini maju nanti ya ke depan ya. Ya, aku nambah 2 hati ya, maju sayang. Ya, keras. Satunya. Ya, nggak denger itu. Kayla katanya nggak denger gitu. Ya, aja lagi. Iya, lihat ibu baca ya. Bagus ini pantun kelamanya. Malam-malam tak boleh curhat. Itu nadanya itu yang keras nggak laki. Malam-malam tak boleh curhat. Takut kalau ketahuan pacar. Jangan makan makanan tak sehat, berdarah-darah. Jadi tak lancar. Kita tepuk tangan untuk Mbak Yandi. Mbak Yandi terus terasa. Kesel. Ayo, Dwi. Aduh, Dwi.
Oh ya. Terima kasih, tepuk tangan buat keluar mana. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah mengevaluasi, kita sudah membacakan, kita sudah menganalisis. Nah, untuk itu, Ibu meminta ada satu siswa yang memberikan kesimpulan berdasarkan dari diskusi-diskusi kawan kalian. Itu apa sih kesimpulannya? Siapa yang memberi kesimpulan? Oh, Azza. Yo, Azza, bacain. Duduk di sini, boleh di sini. Mau di mana? Yang keras saja berdiri. Ya, Azza. Yang di sini saja. Temannya biar kelihatan. Nah, apa sih kesimpulan dari berbagai gangguan yang ada pada peredaran darah? Ya, sama-sama. Tepuk tangan buat Azza. Iya, kesimpulan dari hari ini benar kata Azza. Penyakit itu tidak memandang usia, tidak memandang cantik atau jelek ya. Jadi semuanya bisa terserah. Nah, selanjutnya supaya Ibu tahu kamu itu sudah paham atau belum tentang pelajaran ini, kita akan mengajarkan soal evaluasi. Soal evaluasi dikerjakan langsung di sini, tapi dengan syarat tidak boleh mencontek, tidak boleh melirik jawaban kawannya. Saya nggak kelirik-kelirik, nggak boleh. Ke belakang saya. Yuk, Kenzi, penanya nggak boleh pas-pasan sama. Yuk, cepet. Pasya.
Oke, selanjutnya Ibu minta kalian menuliskan gangguan-gangguan yang ada di daerah sekitar kalian yang berhubungan dengan peredaran darah. Terus Ibu minta kalian nanti mencatat makanan apa saja yang kurang sehat yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Ya, dicatat. Satu kelompok mengumpulkan satu lembar saja. Bisa? Bisa? Insyaallah. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu selalu berpesan kepada kalian, jajan itu boleh, beli makanan itu apa saja